Salam diaspora, salam 24 jam. Sahabat-sahabat diaspora Indonesia dimanapun kalian berada, hari ini Timnas Indonesia akan melakukan pertandingan melawan Irak dalam final perebutan tempat ketiga dan keempat dalam AFC Under-23 di Qatar, dan kita sangat beruntung mendapat bantuan ataupun liputan langsung dari stadion dari sahabat kita di Qatar. Halo Mas Susilo, apa kabar? Bagaimana kabar di Qatar? Bang Frans, salam diaspora. Ya. Alhamdulillah, baik Bang Frans. Betul, saya Susilo. Saya tinggal di Doha, Qatar, sudah sekitar 18 tahun. Kali ini cukup merasa bergembira. Setelah kemarin Timnas Under-23 kita dalam gelaran kejuaraan AFC sampai ke tempat semifinal, meskipun di semifinal dikalahkan oleh Uzbek, yang pada hari ini rebutan juara ketiga supaya memastikan tiket Olimpiade 2024 di Paris berada di tangan. Mudah-mudahan timnas kita bisa perform dengan baik dan kita bisa memenangkan pertandingan kali ini melawan Irak. Itu harapan kita semua. Ya, Mas Susilo, mungkin sebelum kita lanjut bisa diceritakan kurang lebih sebenarnya diaspora Indonesia di Qatar itu ada berapa banyak dan mungkin karakternya seperti apa gitu? Mungkin bisa dikasih gambaran. Ya, baik. Gini Bang Frans, secara umum artinya dari segala level pekerja mungkin ada sekitar 20-an ribu orang Indonesia yang berada di sini. Tetapi yang bergerak di bidang yang profesional, artinya yang skill worker, mulai dari teknis dan operator dan engineer di berbagai macam bidang, oilgas utamanya, dan telepon termasuk di flight penerbangan, ada sekitar mungkin 3.000-4.000. Jadi cukup banyak. Karena Banyak, itu ya. tidak menyeramkan setiap pertandingan paling nggak ada sekitar 4.000, 5.000, atau malah yang terakhir itu katanya sekitar 6.000 lebih. Begitu Bang San. Luar biasa. Dan itu Bu, seperti yang diceritakan ada latar belakang daerah juga bermacam-macam ya, suku yang ada di Qatar ini, diaspora Indonesia ini beragam ya. Betul. Kalau kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya di belakang saya itu, kita mendekat di bloknya Ultras Garuda Qatar, kita kan melihat berbagai macam pakaian daerah digunakan. Ada yang berbagai baju kebaya, surjan dan belangkon seperti saya, dan juga baju pakaian Padang, Batak, semuanya. Karena ini bagian dari pesta kita di sini dan kita semua ikut bergembira. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain, karena negara kita memang kaya dengan keanekaragaman, inilah yang membuat kita lebih berwarna. Begitu Bang Tan. Ya. Hari ini saya baca tiketnya sold out ya untuk pertandingan ini. Apakah ini sudah diborong oleh supporter Indonesia? Jadi ada beberapa sudut pandang. Setiap pertandingan Garuda Qatar itu beli namanya blocking ticket sekitar 4.000, 5.000 biasanya. Ya. Dan itu memenuhi hampir setengahnya karena kapasitas stadion ini memang tidak terlalu besar, tidak seperti yang di Indonesia yang 90.000, ini kapasitasnya 10.000 lebih dikit. Jadi yang kita saksikan pada sore hari ini mungkin juga sekitar 4.000-an penonton Indonesia, karena pada pertandingan sore ini ada kebijakan dari lokal panitia untuk mengurangi jumlah tiket yang dialokasikan melalui blocking tiket. Jadi disarankan mereka membeli lewat platformnya langsung. Dan itu yang pada sore ini memang agak mengagetkan, tapi mudah-mudahan mereka masih bisa berdatangan ke stadium dengan tiket yang dibeli sendiri. Oke, saya rasa para diaspora Indonesia di Qatar tidak akan melewatkan kesempatan ini, apalagi ini merupakan penentuan seperti kata Mas Susilo tadi untuk ke Paris ya. Oke, mungkin bagaimana pandangan ataupun feedback dari misalnya PSSI ataupun para pemain sendiri mengenai dukungan
para diaspora Indonesia di Qatar ini, karena saya lihat luar biasa pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, pada saat mereka Victory Lap, dukungannya luar biasa sekali, seperti kayak di Senayan. Betul. Dan boleh dibilang stadium yang di Abdullah bin Khalifah ini sudah seperti GBK cabang Qatar. Jadi bahkan PSSI melalui eksekutif komite Pak Arya Sinulinga bertemu kita dua malam berturut-turut. Yang pertama dengan para supporter, perwakilan supporter di tempat menginap para pemain 2 malam lalu, dan kemarin juga bertemu dengan perwakilan tokoh-tokoh masyarakat di Cultural Village di Qatar. Saya sendiri hadir di 2 acara itu, dan beliau mewakili PSSI mengungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk supporter Garuda Qatar yang luar biasa. Dan ini adalah pemain ke-12 untuk para pemain kita dengan dukungan yang tiada henti. Bahkan PSSI memberi kesempatan Garuda Qatar supporter dan liga-liga community yang ada di sini, kalau memang ada yang berbakat silakan untuk menghubungi. WhatsApp beliau terbuka 24 jam untuk bisa mengakomodasi talent-talent yang ada di Qatar. Seperti itu, Bang Sam. Luar biasa, luar biasa. Kemudian ada dengan begitu gempitanya dukungan ini, mungkin bagaimana komentar pihak media lokal ataupun orang Qatar sendiri terhadap supporter Indonesia? Ada komentar khusus, karena satu yang menarik adalah pada saat teman-teman membersihkan stadion setelah pertandingan, dan itu seperti yang kita lihat seperti supporter Jepang di Piala Dunia, dan juga ada sholat bersama setelah pertandingan. Itu bagaimana ceritanya? Iya, ini hal lain yang kita dapatkan dan hanya terjadi di komunitas Indonesia dan supporternya. Betul yang tadi disampaikan, setiap kali kita memasuki sholat maghrib atau isya, supporter kita dengan serta merta untuk melakukan sholat berjamaah. Tentu ini pemandangan yang sedikit aneh, sedikit lain gitu dibandingkan dengan supporter-supporter dari negara lain, bahkan dari negara-negara Arab sendiri. Yang kedua, membersihkan sampah setelah pertandingan adalah satu hal kebaikan yang terus kita encourage gitu, untuk meniru kebaikan juga yang supporter lakukan yang dari Jepang. Di setiap pertandingan mereka membersihkan duduk dan stadium yang mereka bisa setelah pertandingan. Dua hal ini memang saling berpesan, saling menguatkan, setidaknya untuk memberikan citra positif Indonesia di negara lain, Pak, dalam event-event besar seperti ini. Oke, Mas Susilo, mungkin gak afdol kalau kita tidak lihat ya, mungkin suasana di stadion sendiri. Mungkin Mas Susilo bisa memberikan video seperti stadion ini saat ini. Boleh saya balik ya, ini Ya, videonya. silakan. Saya bisa ngelihat langsung. Ini saya duduk di dekat VIP seat gitu ya. Bentar dulu kok nggak balik videonya. Ya, ini VIP seat masih kosong. Kemudian sekarang di arah sebelah kiri saya tempat para pemain duduk beserta para official, dan di seberang saya adalah Ultras Garuda. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, hampir 5 blok. Hampir 5 blok itu setiap bloknya mungkin 200-an. Jadi sudah mulai ramai, meskipun tidak seramai waktu ketemu Jordan sama Qatar. Barangkali karena pembatasan tiket yang dilakukan oleh panitia lokal dengan berbagai pertimbangan yang kita sendiri juga nggak tahu. Bahkan kita sudah minta tolong sama PSSI untuk menambah tiket sebenarnya. Begitu, Bang Frans. Oke. Mungkin kita bisa kembali lagi untuk melanjutkan. Ya, Mas Susilo, mungkin kita nggak menangisi ya, tapi mungkin bisa diceritakan ya, ada 2 pertandingan yang mungkin rasanya semua orang itu merasa patah hati ya, Indonesia kok dirugikan sama wasit.
pada saat pertandingan melawan tuan rumah pertandingan pertama melawan Qatar dan terakhir kemarin melawan Uzbekistan. Mungkin bisa diceritakan suasana di stadion pada saat itu bagaimana kekecewaan supporter Indonesia mungkin. Baik, Bang Frank, Stadium Abdullah bin Khalifa ini seperti tadi saya sampaikan sudah menjadi kayak home base timnas kita sendiri. Hanya saja memang pertandingan pertama melawan pertandingan pembuka melawan Tuan tuan rumah. rumah Qatar, ya itu menjadi berat karena bagaimanapun juga ada efek psikologis buat mereka yang berada di Ya. tengah lapangan. Itu satu. Yang kedua, memang ada beberapa keputusan wasit yang kontroversial seperti ketika Ivar Jenner mendapatkan kartu merah dan juga Ramadan Sananta. Tapi itu sudah terjadi dan kita bisa bangkit kembali mengalahkan Australia, kemudian mengalahkan Jordan dengan 4-1, itu luar biasa dan Ya. euforianya di sini sangat-sangat kita sangat merasa bahagia banget. Yang terakhir kemenangan 11-10 melawan Korea Selatan dan Ada memastikan kita penalti. ke semifinal. Iya, itu luar biasa Itu juga. luar biasa. Ya, dan pertandingan terakhir ini memang sedikit banyak keberadaan teknologi VAR ini, video ini memang menjadi kontroversi meskipun mau nggak mau ya harus kita terima. Yang pertama, Ya. ketika Rizky Ridho melakukan kesalahan ketika kakinya menyentuh kaki dari siapa pemain Uzbek, saya lupa nomor Ya. berapa. Dan itu memang kalau tanpa teknologi video itu biasa aja sebenarnya. Cuman Ya. kalau sudah dengan video VAR akan lain hasilnya karena itu akan di slow motion diulang-ulang. Yang kedua, kaki siapa itu ketika Ferrari menciptakan gol Ya. yang sebelumnya ada berbau offset. Itu pun kalau kita lihat dari beberapa rekaman, dari sudut pandang yang beda, ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak offset ketika bola melambung. Kaki itu sebenarnya sudah nggak berada di dalam garis yang lebih masuk ke gawang. Tapi begitu dilihat dari sudut pandang yang lain, mungkin seluruh jari sama sedikit kakinya itu ada melebihi dari kaki terakhir dari pemain Uzbek. Itu yang akhirnya wasit memutuskan untuk menganulir gol dari Ferrari. Tapi Pak, yang kita sesali adalah wasit VAR-nya itu yang dari Thailand itu, si, si Dom Ya. itu juga wasit yang menghakimi sebagai video VAR waktu itu duduk di tempat yang sama ketika kita melawan Qatar. Dan pada malam hari ini, wasit yang sama akan duduk di tempat yang sama sebagai wasit video VAR. Mudah-mudahan mudah-mudahan malam ini beliau lebih banyak berpihak ke sesama negara sumber nih. Atau setidaknya tidak usah terlalu nih karena bagaimanapun juga ya fairness tetap diutamakan. Jadi apapun mudah-mudahan berpihak kepada Indonesia. Ya. Ya, ini hanya merupakan representasi ya, komentar kita ya, apapun yang terjadi ya kita harus tetap Kita harus terutama terima pada dan respect pertandingan pada ini wasit. dan buat para Garuda Muda juga ini merupakan suatu pengalaman mereka bahwa semakin tinggi kelas permainan, semakin banyak trik-triknya dan tidak sekedar terlalu polos mungkin ya. Oke, mungkin Mas Susilo punya pemain favorit nggak dari timnas yang bermain saat ini? Pemain favorit saya ada dua sebenarnya. Di belakang itu ada Rizky Ridho, Ya. memang tipikal leader gitu ya. Ya. Sangat disayangkan pada malam hari ini Rizky Ridho tidak bisa bermain karena kena kartu merah kemarin. Kartu merah ya. Yang kedua tentu Witan Sulaiman yang dijuluki Messi-nya Indonesia, badannya kecil tapi lincah dengan dribble yang sangat rawan, juga memasukkan gol ketika bertemu dengan Jordan dengan gol Ya. cantiknya yang Ya. tidak diduga oleh Jordan. Saya kira itu Bang Frans, dua pemain favorit saya. Mudah-mudahan Witan sore ini dibantu dengan lemparan ke dalam dari Arhan Pratama bisa sekaligus menandaskan kelebihan dan kekuatan Indonesia untuk memenangkan pertandingan sore hari ini. Oke. Apapun hasilnya pertandingan Indonesia melawan Irak pada sore ini, mungkin Mas Susilo bisa sedikit memberikan pandangan apa dampaknya nanti
terhadap komunitas Indonesia sendiri, ya. Dan mungkin juga dengan kehadiran kebersamaan di stadion, ada semangat yang pernah disampaikan, sepak bola menyatukan Indonesia, sepak bola menyatukan komunitas Indonesia yang ada di Qatar, sepak bola menyatukan diaspora Indonesia tidak hanya yang di Qatar, di Indonesia, di Australia, di Amerika, dan di tempat-tempat lain, semua memperhatikan pertandingan ini. Mungkin Mas Susilo punya pandangan setelah pertandingan ini, apapun hasilnya. Ya, baik, Bang Fauzi. Yang pertama, dari timnas sendiri, apapun hasil malam hari ini, kita sangat apresiasi mereka sudah meraih tempat di semifinal. Dan itu adalah sejarah baru buat persepak bolaan timnas. Yang kedua, ini pesan juga buat PSSI dan para pengurusnya bahwa keberadaan timnas U23 yang nantinya sebentar lagi akan mencapai senior, meskipun banyak mereka yang sudah bermain di senior. Regenerasi pembinaan berjenjang tetap harus diutamakan karena bagaimanapun juga kompetisi dan pembinaan berjenjang adalah rahim dari keberhasilan sebuah tim sepak bola sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju sepak bola lainnya seperti di Spanyol, di Perancis, di Inggris, dan di Jerman. Bahwa kompetisi dan pembinaan berjenjang adalah dua yang paling utama. Yang ketiga dari sisi masyarakat sendiri, tentu masyarakat Indonesia sangat senang sekali dengan adanya kemajuan yang dicapai oleh timnas nasional sehingga kita tidak ada keberatan sama sekali untuk datang ke stadion. Bahkan di Qatar sudah terkenal Pak, stadion itu ramah terhadap bayi, terhadap anak-anak, terhadap perempuan. Jadi kita bisa lihat mereka yang bawa balita, bawa bayi bahkan datang ke stadion dengan sukarela dan insya Allah aman gitu ya. Ini juga merupakan pesan buat masyarakat Indonesia bahwa kalau ditata dengan rapi, diatur dengan seksama dan dipatuhi semua aturan yang sudah diberikan, maka supporter sendiri yang kita katakan bahwa sepak bola itu adalah sebuah hiburan yang menyenangkan sekaligus tempat berkompetisi dan berprestasi, bukan tempat yang kemudian berantem dan lain-lain. Mungkin itu hikmahnya, Bang Frans. Oke, terakhir mungkin dari diskusi kita mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan Mas Susilo terkait dengan diaspora, dengan sepak bola, ataupun ada hal lain yang mungkin bisa kita ketahui bersama. Baik. Ya. Satu tadi yang belum saya sampaikan Bang Frans dan mungkin menjadi closing statement. Sepak bola adalah olahraga rakyat, permainan rakyat, kita semuanya tahu sejak kecil. Begitu bicara sepak bola, tinggalkan itu semua bendera, politik, ormas, kita bersatu, Bang. Betul. Sudah tidak ada lagi yang namanya kamu pilihan mana, pilihan presiden mana, politik mana, nggak ada. Ya. Semuanya bersatu dalam Garuda, di sini tentu Garuda Qatar dan semua support dengan baju yang sama timnas Indonesia. Saya kira ini adalah sebuah pesan yang umum untuk masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat sepak bola bahwa sepak bola adalah olahraga kita bersama. Mari kita support apa yang sudah dicapai ini. Mudah-mudahan ke Indonesia ke depan sepak bolanya lebih maju lagi, lebih berprestasi sehingga banyak event-event kompetisi berbobot yang akan kita nikmati juga. Mas Susilo, luar biasa. Kita sangat berterima kasih atas liputan dan pandangannya dari stadion langsung dan juga mengenai beberapa pesan. Dan kita berharap apapun nanti hasilnya, kita akan mendapatkan yang terbaik dan juga ke depan dukungan seperti ini akan membantu tim Indonesia yang bertanding di tingkat internasional mendapat dukungan dan mudah-mudahan ya kita selalu berdoa Indonesia bisa lolos ke Prancis ke Olimpiade. Ya, bahkan salam diaspora untuk teman-teman di Australia dan dimanapun Anda berada.